Selamat siang. Selamat siang, silakan duduk. Baik. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Kalista Lumente. Sebelumnya dengan saudara siapa? Dengan saudara Steviana. Dengan saudara Steviana ya. Baik, saudara Steviana kalau boleh tahu tinggalnya di mana? Di Teleng Lorong 1. Di Teleng Lorong 1 ya. Saudara Stevi sekarang sudah menikah atau belum? Belum. Terus untuk status pekerjaannya? Mahasiswa. Oh, masih mahasiswa ya. Ya baik. Selanjutnya untuk usianya sekarang berapa tahun saudara Stevi? 19 tahun. 19 tahun ya. Baik, saudara Stevi, di sini saya akan melakukan anamnesis dan nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan praktikum anamnesis. Baik, saudara Stevi bisa disampaikan keluhan utamanya seperti kenapa sampai saudara Stevi datang ke saya? Sakit perut ya, sakit perut ya. Untuk sakit perutnya kalau boleh tahu kronologisnya gimana sampai bisa sakit perut? Setelah makan jadi sudah berlangsung kira-kira 2 minggu yang lalu ya, setelah makan ya sakitnya. Oke, baik, bisa dijelaskan untuk kuantitas dari keluhan yang disampaikan saudara Stevi, ringan atau berat, terus seberapa sering yang terjadi? Berat jika kambuh hampir setiap hari, dok. Oke, berat jika kambuh ya, hampir setiap hari ya. Oke, baik, bisa dijelaskan juga untuk kualitas keluhannya, seperti apa rasa sakitnya? Seperti tertusuk, dok. Rasa sakitnya seperti tertusuk ya. Bisa disampaikan juga apakah ada faktor atau mungkin kegiatan aktivitas yang dapat membuat atau memperparah keluhan utama yang sudah saya sampaikan tadi saat beraktivitas sehari-hari. Jadi sakitnya itu agak bertambah parah ya kalau beraktivitas sehari-hari. Oke, apakah ada juga faktor yang mungkin dapat memperingan keluhan yang sudah Stevi sampaikan tadi? Tidak ada ya. Baik. Apakah ada keluhan penyerta, misalnya demam selain keluhan utama yang sudah saya sampaikan tadi? Tidak, dok. Tidak ada juga ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya ingin menanyakan apakah dari sebelumnya apakah saudara Stevi juga pernah mengalami penyakit seperti ini atau tidak? Tidak pernah ya. Oke, baik. Selanjutnya apakah di keluarga dari saudara Stevi ada yang menderita keluhan utama seperti yang saudara sampaikan tadi? Tidak ada, dok. Baik, tidak ada juga ya. Baik, selanjutnya bagaimana dengan pola makan, kehidupan sehari-hari dari saudara Stevi dan lingkungan tempat tinggal seperti apa? Kadang saya makan tidak teratur dan lingkungan di sekitar saya kurang bersih. Oke, makan kadang tidak teratur ya saudara Stevi. Kemudian lingkungan tempat tinggalnya juga kurang bersih gitu. Oke, baik. Saudara Stevi, terima kasih ya untuk kerjasama selama saya melakukan analisis tadi. Sekali lagi terima kasih. Baik, saudara Stevi, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu berupa inspeksi. Jadi saya minta saudara Stevi nanti untuk berbaring dan juga bisa melepaskan pakaian dari saudara Stevi. Apakah bisa? Bisa, dok. Ya, baik. Silakan saudara Stevi dibantu untuk melepaskan pakaiannya. Berikut merupakan inspeksi. Inspeksi dilakukan dari sisi kanan dari arah kaki pasien untuk mengamati bentuk dada. Inspeksi ictus cordis atau titik impuls maksimal pada posisi pasien terlentang. Bila tidak kelihatan, maka inspeksi dapat dilakukan pada posisi pasien left lateral decubitus. Bila ictus cordis tampak, deskripsikan lokasi, diameter, amplitudo, dan durasinya. Selanjutnya, melakukan inspeksi pada bagian lain dari dinding dada anterior untuk mengamati ada tidaknya hips, lift, dan trail. Stevi, saat ini saya melanjutkan pemeriksaan untuk palpasi. Berikut palpasi dilakukan dengan meletakkan telapak tangan pada daerah di mana ictus cordis tampak atau pada sela IG kelima linea midclavicularis sinistra dan meraba ictus cordis dengan ujung-ujung jari. Bila ictus cordis teraba, palpasi dengan satu ujung jari untuk menentukan karakteristiknya. Palpasi berikut pada sela iga kedua atau ketiga, linea parasternalis untuk meraba impuls ventrikel kanan. Kemudian, palpasi pada daerah katup untuk menentukan ada tidaknya trail. Perkusi dilakukan dengan hiperekstensi jari tengah tangan kiri, kemudian tekan distal sendi intrafaringeal pada permukaan lokasi yang akan hendak diperkusi. Pastikan bahwa bagian yang lain dari tangan kiri tidak menyentuh area yang akan diperkusi.
Kemudian jari tengah tangan kanan dalam keadaan fleksi sebagian, diayunkan pergelangan tangan kanan mengetok kiri tengah tangan kiri secara tegak lurus. Mulai dengan pemeriksaan selanjutnya, yaitu untuk perkusi ya. Berikut perkusi menentukan batas jantung kanan. Perkusi dilakukan pada linea midclaviculari dextra dari atas ke bawah untuk menentukan batas paruh hati. Kemudian, perkusi 2 jari di atas batas tersebut. Perkusi dari lateral ke medial sampai terdengar perubahan suara bunyi dari ketok sonor menjadi peka. Selanjutnya, perkusi untuk menentukan batas kiri bawah jantung dengan cara yaitu menentukan batas paru lambung dengan perkusi pada linea aksilaris anterior kiri dari atas ke bawah sampai bunyi sonor berubah menjadi bunyi timpani. Kemudian, pada 2 jari di atas batas paru lambung tersebut, perkusi ke arah medial sampai terdengar perubahan suara dari sonor menjadi pekak. Normalnya terletak pada sela iga kelima linea midclavicularis kiri. Selanjutnya, perkusi untuk menentukan pinggang jantung dilakukan dari lateral linea aksilaris anterior ke medial, dimulai dari sela iga 3, 4, dan kelima, dengan memperhatikan perubahan bunyi dari sonor menjadi pekak. Selanjutnya, untuk auskultasi, kita meminta pasien untuk rileks dan bernafas seperti biasa. Auskultasi dengan stetoskop pada keempat katup bunyi jantung dasar, bunyi jantung 1 dan 2, dan bunyi jantung tambahan, bunyi jantung 3 dan 4. Bedakan bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 dengan palpasi arteri karotis. Selanjutnya, perhatikan intensitas, irama, teratur atau tidak, dan frekuensi bunyi jantung. Amati apakah terdengar bising atau murmur pada katup. Bila terdengar bising, maka tentukan fasenya, intensitas, dan punktum maksimum dan penjelarannya. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap pasien atau orang coba, kita meminta orang coba atau membantu orang coba atau pasien untuk mengenakan kembali pakaian yang tadi kita suruh untuk dibuka. Kemudian selanjutnya setelah itu kita menyampaikan bahwa pemeriksaan sudah selesai dan berterima kasih. Baik, Saudara Stevi, untuk pemeriksaan yang saya lakukan sudah selesai. Sekali lagi terima kasih.